aturan manajemen Bapak Asesor, Bapak Pengawas. Dari yang persembahan dari divisi tari tradisional ekstrakurikuler seni SMA Negeri 14 Bekasi. Yang saya hormati, inilah tadi persembahan yang disediakan oleh anak-anak didik kami SMA 14 Kota Bekasi kelas 11 yang mungkin Bapak Pengawas ketahui produk kami ini adalah hasil pendidikan dari ekstrakurikuler bidang seni tari tradisional. Tari Gendring Party. Terima kasih untuk tim tari Semat 14 Kota Bekasi.
Presentasi kinerja kepala sekolah tahun 2024, penilaian kinerja kepala sekolah, observasi dokumen dan bukti kinerja, wawancara dengan kepala sekolah, guru dan staf, pengisian instrumen penilaian, istirahat, sholat dan makan, umpan balik dan refleksi, penyampaian hasil penilaian sementara yang akan disampaikan oleh Bapak Asesor, saran perbaikan dan kinerja kepala sekolah, dan yang terakhir rangkuman dan kesimpulan kegiatan. Untuk menghemat waktu, mari kita buka kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Reni Susilawati FED. Untuk itu Bapak Ibu dimohon berdiri.
Selanjutnya kita masuk ke acara sambutan kita. Pertama, laporan dari Ketua Panitia SKS Ibu Dr. Abdi Supriyati MPD kepada Ibu Dr. Abdi Supriyati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon izin geser. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumil din. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina sekaligus menjadi tim penilai PKKS Bapak Dr. Haji Lukman Hakim SPD MMPD. Yang terhormat Bapak Dudung Lansudin MPD yang juga ini adalah penilai inti juga. Selamat datang kami ucapkan Bapak berdua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 14 Bekasi Bapak Dr. Andes Suwono MSI. Yang terhormat Bapak Ketua Komite Sekolah Bapak Dr. Andes Gunawan Harsono beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Bekasi yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang terhormat seluruh Dewan Guru, Bapak, Ibu, dan karyawan yang menjadi panitia. Puji syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat ridhonya kepada kita semuanya sehingga di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di Aula SMA Negeri 14 Bekasi ini dalam rangka PKKS penilaian kinerja kepala sekolah dengan temanya adalah melalui PKKS kita meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 14 Bekasi. Salam serta salam adalah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu istiqomah di jalan beliau sehingga kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini. Saya mewakili panitia bahwa kegiatan PKKS ini untuk RH-nya Bapak Pengawas ya sebagai penilai kita mengambil komunikasi visi dan misi satuan pendidikan SMA Negeri 14 Bekasi yang tentunya nanti akan dipresentasikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya. Kemudian kami melaporkan bahwa kegiatan PKKS ini kita dimulai dari tanggal 1 Pak ya semenjak rapat. Amin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 14 Kota Bekasi, yang saya hormati rekan kami Pak Dr. Lukman, yang saya hormati Ketua Komite beserta bendahara dan yang lainnya, yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas, wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, perwakilan siswa. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama dalam pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah. Rekan-rekan semua, bahwa penilaian kinerja kepala sekolah ini bertujuan sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Komite, kemudian kepala sekolah, adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tujuan akhirnya. Jadi endingnya adalah agar pelayanan kita sebagai ASN terhadap peserta didik meningkat, kemudian nanti peserta didik kita
mendapatkan manfaat seperti disampaikan oleh Bapak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Yang saya hormati Bapak Asesor, Bapak Dr. Manat MPD, Bapak Guru Nafuzin MPD, serta rekan-rekan komite, Bapak Ibu Guru dan tim PKK ini. Alhamdulillah, mohon maaf saya kedua kali berdiri di sini. Yang kedua kali dalam menyampaikan tentang praktek baik apa yang kita lakukan, khususnya tentang visi dan misi SMA Negeri 14 Bekasi. Sebelum saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri, terutama Bapak Asesor. Yang pertama, saya berasal dari Sulawesi, dilahirkan di kota kecil Pati, dibesarkan di Semarang, didewasakan di Cirebon. Karena dari sana saya PNS-nya Pak, ya cuma lahir aja di Pati. Di Cirebon itu kota saya, didewasakan dan di bawah Sutek, yaitu di Gua Sunyarani. Kemudian tes di sana di SMK Pertanian Pak 93. Saya berikip di Semarang jadi dosen karena saya jalur tesis waktu itu. Ada dua jalur tesis dan reguler. S1-nya saya 6 tahun karena memang pengen jadi dosen, tapi tidak kunjung ada yang informasi. Akhirnya saya mencoba menjadi guru tes tahun 94 dan saya sudah nikah waktu itu sebelum PNS. Alhamdulillah ditempatkan di Cibarusah Pak. Katanya orang sana di Bekasi, Jakarta. Ternyata Cibarusah tahun 94 nggak seperti sekarang Pak. Jalan seperti burung Pak. Pas di sana bulan Januari hujan terus. Mana jalan mana kali sama aja. Wah kami tidak kerasan Pak. Bapak saya 3 bulan datang karena katanya pegawai negeri itu nggak dibayar 3 bulan. Gajinya 120, dipotong 20%, tinggal 80.000 Pak saya per bulan gajinya. Dari tahun 94 sampai 2002. Begitu udah mulai Gus Dur, alhamdulillah sampai sekarang. Ini cerita. Nah ternyata oleh bapak saya disuruh pindah entah ke Cirebon atau kemana, tapi yang jelas saya semakin kerasan di Bekasi, padahal sudah membawa istri. Sampai sekarang nggak nambah-nambah. Alhamdulillah istiqomah seperti Pak Mario, Pak Gun. Intinya istiqomah. Dan pengalaman saya yang pertama di SMA itu luar biasa Pak. Saya menjadi kepala sekolah, sebelumnya jadi kepala sekolah swasta 2 tahun di SMK, sehingga saya punya namanya sertifikat kepala sekolah swasta. Kemudian saya pilih tim pengembang kurikulum Bekasi tahun 2003 sampai 2007, MP 2007 sampai 2010, waktu kepala sekolah bidang siswaan, kemudian humas, sarana, dan juga wakil staf kurikulum. Kemudian prestasi saya di guru, alhamdulillah guru teladan 2026, kemudian kepala sekolah teladan 2019 di Kabupaten Bekasi, dan berturut-turut 2018 sampai 2020 saya PPKS tertinggi nilainya di Bekasi. Alhamdulillah di sini ketemu Bapak Ibu luar biasa yang bisa diajak lari untuk melaksanakan program. Dan kami juga menjadi kepala sekolah penggerak tahun 2022, tepatnya di bulan Januari tanggal 1 2022 diberikan SK dari Pak Gubernur, sehingga saya harus ditempatkan di sekolah penggerak.
Alhamdulillah mutasi di sini merupakan sebuah anugerah karena kota Bekasi ini penuh dengan luar biasa inovasinya dan dinamisasinya. Ini yang membentuk kami menjadi benar-benar harus tangguh, tangguh, dan jangan cengeng, ya, kata Pak Lukman, jangan cengeng. Seperti SMA 15, seperti SMA 22. Alhamdulillah sekarang berkat kami kasih masukan, udah nggak cengeng Pak, SMA 22 dan 15, alhamdulillah. Nah itu beberapa kali, kemudian pelatihan saya dari 2010 sampai sekarang, namun belum sempat kami tulis Pak, tapi yang jelas yang menjadi menarik kami di tahun 2018 Pak, yaitu kami belum punya nomor unik kepala sekolah. Sementara Permendiknas nomor 6 2018 mengharuskan kepala sekolah itu harus punya nomor unik atau sertifikat kepala sekolah. Sehingga kami 10 hari di Bintek di Hotel Narimo, Bandung, dan kami termasuk ya dengan hasil yang sangat memuaskan. Kebetulan kami sebagai ketua koordinator tim dari Bekasi, sehingga penilaian kami tertinggi waktu itu. Terima kasih atas dua-duanya. Walaupun waktu belum ketemu dengan kami, saya pikir Allah telah memberikan jalan untuk kami. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang tugas kami sebagai kewajiban siap untuk menjalankan tugas, yaitu melaksanakan kepala sekolah di sini di SMA 14, dan ini sebagai sebuah penggerak. Kebetulan komite kami Pak Asesor luar biasa selalu support. Yang pertama, visi misi. Kami masuk di SMA ini tanggal 20 Januari 2023. Kami meningkatkan misi itu menjadi wawasan lingkungan, visioner, mandiri, berdaya saing, nyaman berprestasi. Nah, misi yang sebelumnya luar biasa, tapi saya perkuat dengan visioner. Di situ ada visioner, disiplin, berdaya saing, berdaya dengan mandiri, nyaman berprestasi. Jadi visi ini harapan kami, sekolah ini menjadi sekolah yang lengkap dalam waktu yang singkat. Itu harapan saya Pak. Jadi memang visi ini kelihatannya berat, tapi saya jalankan alhamdulillah dengan sisi mantu. Semua tadi yang berbeda visi, berbeda karakter, berbeda keinginan, alhamdulillah Pak. Ini semua adalah berkat petunjuk dari Allah dan juga kesadaran teman-teman di sini yang luar biasa. Sehingga ketika kami didukung, ini menjadi sebuah harapan yang besar. Sekolah unggul, kami ingin sekolah ini yang terbaik. Saya katakan dengan teman-teman dan anak-anak, ketika mengajukan proposal melomba, kamu harus juara. Kalau nggak juara, nggak akan dikasih ongkos. Itu Pak. Kalau juara gimana? Siap, dikasih tambahan. Kadang-kadang dikasih uang oleh Pak Komite. Ya. Kemudian kami juga memberikan entah tas, entah buku dan sebagainya, pulpen. Ini bagian dari kita memotivasi. Unggul apanya? Akhlaknya dulu Pak yang saya pompa. Terbukti kami juga satu visi dengan sekolah ini. Tilawah Al-Quran di awal waktu, akhirnya saya kuatkan bukan hanya jam 7 tapi jam 6.45 sudah hadir di lapangan. Meskipun memang belum ada terpal pada lapangan. Kalau di sana lapangannya kotor, di sini bersih Pak, gitu. Sehingga betul terpal. Akhlaknya kita pompa melalui berbagai tausiah setiap Jumat, kemudian juga dengan poin sistem, bukan berarti menghukum Pak, tetapi poin sistem ini adalah bahasa kita mah awas-awas. Jangan sampai anak jangan sampai ke sana ya. Oh iya Pak siap. Kalaupun terpaksa ke sana pun kita pindah, bukan kita hukum.
Kemudian visioner tentu, anak jangan sampai di sini saja. Maka kalian harus hebat, saya bilang. Harus berhasil dari bapak kalian, kakak kalian, bahkan kakek nenek kalian. Terbukti dengan visioner ini, tadi udah dikatakan oleh Pak Begitu, meningkat 30%. Dari 156 di 2023 meningkat di 227 yang masuk PTN. Bahkan yang sekarang ini luar biasa masuk di Universitas Hankam, itu yang tidak mudah. Karoma dua-duanya diterima di negeri, termasuk putranya Pak Mario diterima di UNM. Jurusannya nggak main-main, geologi. Calon bos minyak seperti Adnan Kassowi, Timur Tengah, yang punya produk senjata dan minyak. Termasuk anak saya namanya Adnan Kassowi. Saya berharap anak saya menjadi orang hebat yang punya perusahaan minyak. Yang bilang anak saya diterima di STAR. Yang pertama sekarang di Bea Cukai. Kemudian disiplin, jelas disiplin ini salah satu syarat menjadi orang hebat. Jangankan siswa-siswi, kita kerja di pasar aja harus disiplin bangun. Tandanya kita siap mengurus anak dengan disiplin dan sungguh-sungguh. Kita punya poin sistem absen yang positif dan negatif, Pak Asesor. Dan kami, alhamdulillah, tim kesesuaian ini luar biasa. Bu Cica, Pak Faisal, dan Bu Mami selalu mendampingi dan mengayomi setiap pagi. Salam dan sapa dengan dibarengi oleh Bapak Ibu guru yang lain, termasuk Pak Lokasek. Setiap pagi kita sambut salam dan sapa dengan 5S. Nanti akan ada di situ. Berdaya saing, jelas 2045 merupakan Indonesia emas. Ketika anak kita tidak kita siapkan menjadi anak-anak yang tangguh baik fisik, kemudian juga visinya. Nyaman berprestasi tadi adalah menuntut untuk sekolah di sini harus nyaman. Supaya nyaman, semua AC kita jaga, Bapak Ibu. Ya, kemarin kita membeli AC 6, termasuk ruangan Bapak Ibu guru kita ganti. Jangan sampai Bapak Ibu guru ini habis ngajar keringetan. Dan alhamdulillah Pak, ruangan relaksasi kita bangun Pak dengan biaya BOPD kemarin. Sekarang nggak cair kalau belum jadi, kata Bapak KJD. Jadi dulu baru cair, siap sebulan. Pak Anwar, nah nanti Pak Anwar bisa niis di bawah. Jadi namanya ruang paniisan kata orang Sunda. Ruang untuk merelaksasi 6 jam ngajar, relaksasi. Yang penting jam 14-an rumahnya. Kan di sana ada AC-nya. Tidur. Ruangan relaksasi itu gini Pak. Kita ingat Permendikbud zaman dulu ketika BK itu diterbagi 3 ruangan Pak. Ruangan tamu, ruangan proses, dan ruangan relaksasi yang belakang. Di sana ruangannya sempit Pak. Kita tarik ke sini yang bawah. Untuk itu ada 19 misi Pak, supaya kita berjalan visi tadi akal warima sampai nyaman berprestasi tadi ada 19. Di antaranya 1, 2, 3 terus ini ada 19. Nah, yang ketiga 17 sampai 18 ini adalah kita melayani yang tidak masuk PTN. Kita membentuk grup. Bu Sofi ada, Bu Lina, Bu Dini, tim-tim teman-teman BK. Kita membentuk grup namanya informasi kerja, informasi pelatihan, maaf ya, urusan kerja. Setiap informasi apapun kita masuk ke sana, alhamdulillah Pak Dudung, anak-anak ketika kita panggil nggak ada, udah bekerja. Di sini Bu, tujuan kita mewujudkan manusia yang beriman, berakhlak, beriman dulu. Nah, jelas ini tujuan kita. Lanjut. Kemudian strategi kita pertama rangkal
menurut tim. Kemudian key personal indikator ini mengukur kerja tim Bapak Ibu. Kemudian sisi mantu, kenapa? Karena di situ sisi ini adalah kolaborasi, komunikasi dan sinergi. Kolaborasi secara etimologinya itu adalah kerjasama. Dalam berdasarkan itu ada nilai kepedulian, ada nilai saling membantu. Ini kita dalam konsep teorinya menurut Gertz maupun menurut Harvest. Oleh karena itu sisi mantu ini yang kedua sehingga adalah komunikasi. Komunikasi ini adalah satu bentuk saling berhubungan, berinteraksi yang positif meskipun dengan berbagai lambang-lambang atau tanda-tanda. Nah, karena di situ ada komunikasi positif, maka interaksi pun positif. Kenapa sinergi? Karena sinergi ini hasil yang positif dari komunikasi dan kolaborasi yang aktif. Sebaliknya, kolaborasi yang positif dengan komunikasi yang aktif, maka itu sinergi. Nah, di sini ada 5 pendekatan mantu di sini Bapak Ibu, mantunya. Kenapa mantu? Karena manajemen mutu terpadu itu adalah sebuah tatanan organisasi yang terdiri dari berbagai tool atau orang-orang, SDM dan alat-alat tertentu untuk menata, mengelola sebuah perusahaan atau instansi supaya maju sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, untuk bisa seperti itu maka perlu ada 5 pendekatan. Profesional yang mengajar matematik harus guru yang berlatar belakang matematik kualifikasinya. Kemudian yang mengajar kimia sama, yang mengajar BK juga harus punya kualifikasi BK dan sebagainya. Kemudian proporsional minimal 24, ya maksimal 40 Pak. Lebih dari 30 kita kasih KJM. Oke. Kemudian religius jelas, proporsionalnya adalah kita pendekatan dengan lembut. Kemudian reward and punishment. Reward artinya hadiah, apresiasi, termasuk Bapak Guru di akhir tahun pun kita apresiasi. Kemudian kalau punishment bukan berarti hukuman Bapak Ibu, tapi ini sebuah pembinaan, penyadaran dengan cara-cara tentu yang edukatif. Ya, begitunya. Penangannya pelayanan kita dengan penghargaan dan punishment itu bukan berarti mengukur. Kemudian menyusun SOP, briefing, meeting setiap minggu sekali, dan kita juga kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik itu dengan Bapak Komite, teman-teman yang di perusahaan, termasuk dengan CFS yang punya tenaga kerja, dan terakhir dengan SMK 2 kita programkan dengan sister school. Kita lanjuti, kemarin kita sudah membeli mesin penggilingan sampah. Tetapi insya Allah kalau nggak Jumat, besok akan diantar. Sebelum diantar kita akan coba nanti di sana kita coba dengan teman-teman sarana. Kemarin saya sudah menghubungi Pak Herno, ya nanti yang memandu beliau. Pak Marsono walaupun sudah pensiun kita sambut untuk membantu Pak Marsono, dan juga dibantu oleh tim TLK Pak Suroto dan kawan-kawan. Insya Allah kita akan menjadi sekolah mandiri, diantaranya yang mengolah sampah sendiri. Berikutnya kerjasama dengan Dudi, unit usaha, pihak-pihak terkait support dengan pendidikan. Slogan disiplin, berakal dan berprestasi. Jalannya kita sekolah semanfaasi, juara yes, itu semua ada di program kami Pak di situ tadi. Lanjut. Ya, kemudian yang satu lagi adalah prioritas. Ya. Praktik kita di prioritas. Dan misi-misi kami tadi akan diaplikasikan dalam praktik baik sehari-hari sebagai kepala sekolah penggerak. Kami selalu mendampingi Pak untuk supervisi, baik itu klasikal maupun individual. Karena kita jumlahnya banyak, kita bagi 4. Ada 3 guru dan 1 kami. Kami yang PNS totalnya ada 32 guru, Pak Amir.
22 guru Pak. Ya. Yang PNS. PNS. Dan yang P3K. Ya, P3K dan yang non PNS kita serahkan ke Bapak Ibu Rutini, Ibu Dr. Harti dan Ibu Tari. Ini teman-teman supervisor kita. Supervisor artinya dari anggota tim KP Pak, Komite Pembelajaran kita ada 11, termasuk Pak Dr. Lukman, kami Pak Sekolah, dan yang 9 itu guru. Berikutnya lanjut. Nah, ini PKKS ini yang saya pahami Pak seperti ini. Kita tugasnya adalah rapat pendidikan. Setelah itu kita akan pilah-pilah keunggulannya apa, kekurangannya apa. Kemudian benarkah masuk di RKT, linearkah di AKAS atau di RKAS, termasuk di SIPLA. Monggo nanti Bapak asesor yang akan mengecek. Dan yang kedua, ranah PMM. Nah, semua di PMM. PMM ini adalah hasil kerja baik kepala sekolah, termasuk komite. Ini ada di PMM. Kemudian juga Bapak Ibu guru harus ada di PMM, karena setiap Bapak Ibu guru paling lambat tanggal 8 harus sudah fix tentang mengunduh dan mengunggah TK, termasuk si Kemudian juga di format A, B, C, dan E, terutama yang B, memang kami menyadari di situ perlu ada observasi dari kami, kinerja paslon dan perilaku kami, dan juga praktik baik Bapak Ibu guru, terutama 5 guru penggerak Pak. Kami sudah punya 1 guru penggerak, 5 calon guru penggerak, yang pas sudah yang 5 menjelang berakhir. Ya, kenapa 6? Karena ketambahan dari Pak Arif yang dari SMA mana dulu Pak? Bakti. Karim Bakti ditempatkan di sini. Bu Lilis sudah. Ya, kurikulum memang termasuk kesiswaan ini masih menjadi PR. Walaupun itu merah atau kurang atau turun, tapi masih dalam standar hijau dan semuanya baik. Kategori baik. Yang bikin bukan kami Pak Tim, Bu Dokter, Pak Faisal dan yang lain-lain. Masih baik semuanya. Jadi aspek nasional itu dipakai untuk penilaian bukan hanya intelektual anak Pak, tetapi anak ini sejauh mana pendidikan seksualnya, karakter pengetahuan seksual seperti apa, pengetahuan tentang pendidikan kekerasan anak itu apa, kekerasan antar rumah tangga apa, kekerasan rumah tangga itu seperti apa. Nah itu ada di ASN ternyata. Kita turun Bapak Ibu dari karakter anak 5851 menjadi 5847, kita turun 0,4. Tapi ini bukan berarti jelek ataupun enggak atau kurang, tetap baik. Turun dalam konteks tetap kita di atas standar Pak. Yang kedua, kita kesejahteraan psikis murid turun 1,9, tapi tetap baik. Kemudian 83 turun di 78, tetap baik. Nah, kekurangan itu nanti akan kita usahakan menjadi IRP, identifikasi, referensi dan benahi sesuai dengan program PDB. Lanjut. Ya. Keunggulan, sebelum saya jelaskan tadi ada keunggulan Pak yang bisa sampaikan. 2023 rapor kita sangat luar biasa kenaikannya. Dari kenaikan ini kita lihat Bapak Ibu, termasuk kemampuan numerasi berhitung luar biasa dari 62,22 menjadi 93. Naiknya adalah 31,08. Yang kedua, kemampuan literasinya juga naik 8,89. Lanjut, kemudian pengalaman hukuman fisik. Mohon maaf Pak, sebelumnya 83 ke 84. Memang tidak banyak kenaikannya, tapi ini jelas bahwa Sisiki Mantu dengan sistem poin absen Pak,
benar-benar tidak bisa memberikan arahan anak menjadi anak yang lebih baik dan lembut. Kemudian kesejahteraan psikologi guru, alhamdulillah Pak, dari 576 ke 82. Enteng Pak, kita harus menertibkan dan menstabilkan psikologi guru Pak. Psikologinya terjaga juga dan guru bisa naik 5,6%. Pemahaman sikap hukuman fisik, alhamdulillah kita naik dari 81 ke 82. Dan terakhir kompetensi memahami isi teks naik dari 4 sampai 78. Dan masih ada lagi yang lain yang naik, namun ini yang paling unggul. Silahkan. Nah ini kekurangan kami Pak. Memang bukan kekurangan ya, sebetulnya turun tapi masih dalam koridor standar. Kalau standar 75 kita dari 77 ke 76 itu turun, tapi tetap di atas standar. Makanya kita tetap baik raport kita. Lanjut. Karakter peserta didik kita akan rekomendasi menjadi nanti apa yang kita usahakan, lanjut Bu. Terus kita akan upayakan rekomendasi PPD-nya, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Lanjut. Prioritasnya bisa kita lihat di laman ini, guru.kemendikbud.id artikel. Lanjut. Nah, RKT dan Arkas. Kegiatan ini kita benahi dengan program peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang mendukung kreativitas siswa. Sumbernya dari BOS. Lanjut. Dan yang kedua juga sama, pengalaman kekerasan siswa ini kita programkan juga bukan hanya siswa yang kita bina, tapi guru juga kita peningkatan kompetensi guru. Lanjut. Dan yang terakhir, dengan karakter ini kita adakan karakter bullying, LDKO, LDKS, LDKK, PCP, P5. Ini merupakan upaya kita untuk meningkatkan karakter anak yang menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, refleksi benahi berikutnya kita coba pelayanan prima untuk meningkatkan psikologi murid kita. Maka kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, wali kelas, pembina eskul, sesama teman sebaya anak-anak, dan juga melayani sarana prasarana yang memadai. Setiap AC yang mati, yang kurang baik, yang rusak, kita cepat memperbaiki. Kemudian lapangan kita cek kurangnya. Cuman kurang kelas kita nyerah Pak, karena memang kelas itu gak murah. Budayakan dengan tilawah Quran, tausiah, 5S sampai yang tadi saya sebutkan, dan pembinaan BK tidak intinya selalu membimbing dan mengarahkan anak dengan bimbingan karir dan mengundang orang tua setiap poin yang sudah 25, 50. Jadi poin itu untuk mengukur kapan kita mengundang orang tua Pak. Nah itu tujuannya, bukan mengukur Pak. Ketika udah 25 orang tua pasti, wah ini anak saya pasti. Saya gimana udah kita kasih tahu Pak di rumah itu suruh bangun pagi, tetap udah pindahin Pak kalau nggak kuat di sini. Kita nggak maju oleh orang-orang yang malas. Lanjut. Berikutnya, Bu, ya ini bukti, semuanya bukti semua ini. Ini SK upaya kita menanggulangi kekerasan dengan tim TPPKS, yaitu tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual murid. Lanjut. Kemudian, ya ini contohnya Pak. Ini orang tua dan anak-anak yang kita ulang pembinaan karakter dengan pengetahuan seksual. Ini ada guru BK. Ini adalah sisi kita dengan tim polisi tentara. Nah ini adalah setiap kaus Jumat Pak. Ini Pak Komite, alhamdulillah ya. Saya dengan Pak Eka, walaupun guru sendiri juga guru ngaji. Kemudian Pak Mir, alhamdulillah. Ini semua Pak Ustaz. Dan di sana memang kita belum punya ofis besar. Kalau kita di lapangan setiap hari Jumat maupun hari besar ada lapangan itu. Nah ini Pak. Kita setiap pagi jam 4.05 sudah hadir di lapangan, wali kelas dan guru mendampingi keliling, masuk kami di depan dengan anak-anak. Ada anak-anak yang hebat berusaha kita di depan.
untuk membantu. Nah, ini adalah anak-anak yang terlambat Pak, maaf. Ini yang terlambat Pak. Itu kita bina. Ya. Dan ini anak-anak yang hebat di sini yang orang anak. Ini Bu Cica, ini Pak Ustadz Nurdin. Dan kita sisihi. Lanjut. Mengundang narasumber. Narasumber ini dari tim Bu Cica, waktu itu. Kegiatan apa Bu? Kedokteran UI, ya. Ini yang 5S setiap pagi. Ini saya Pak yang dulu masih dulu sekarang langsing yang dulu. Gak kayak dulu. Kalau bisa dulunya terus Pak, sekarang dulu ambil lah. Karena psikologinya lain, tadi naik. Makanya nasi Kalau Pak Amir apalagi makin lupa. ya, subur. Iya, tercukupi psikologinya. Subur Ya, ini pemilihan BK tidak intinya BK selalu memanggil itu memang ya jika bisa dilas supaya unggul akal barimanya. Lanjut. Ya, itu tadi yang sudah kita jelaskan. dipanggil Bu BK. Ini kemudiannya. Lanjut. Dan ini pelibatan orang tua untuk mengembangkan karakter. Nah, di sini ada tim dari Ibu Riantin ya terkait dengan bimbel Pak. Ini kemudian dulu ini terkait dengan masuk akmil. Kita ada 28 orang kita undang masuk akmil dan mereka siap. Insya Allah bulan Desember kita mulai start Pak. Nah ini P5. P5 nggak ada ya Pak, Celupan mana? Nah ini Pak ada. Ada P5. Ya adilah. Polisi tentara ada. Lanjut. Ibu dokter ada. Ya. Ini yang kedua karakter tadi sudah kita jelaskan. Terus Bu, lanjut. Bu, waktu. Solusi sekarang sudah kita jelaskan. Dan terakhir itu adalah kesimpulan. Secara umum perubahan skor indikator capaiannya sudah baik. Ini kesimpulan kami Pak. Yang kedua, meskipun ada penurunan masih dalam batas standar atau masih dalam standar. Yang ketiga, Kepsek dan tim selalu berupaya meningkatkan capaian skor nilai setiap tahunnya dengan selalu mengevaluasi indikasi yang kurang untuk di follow up dan diperbaiki ke depan. Dengan sisi Gimantu, Semanpalasi tetap juara. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.